Kerjasama antara NU, Nahdlatul Ulama, dan Syiah dalam menghadapi gerakan Salafi adalah isu yang sering menimbulkan kontroversi dan diskusi luas di kalangan umat Islam. Beberapa pihak melihat adanya upaya strategis antara kedua kelompok ini untuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman ideologis dan teologis dari gerakan Salafi. Untuk memahami fenomena ini, mari kita bahas secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kerjasama NU dan Syiah dalam memerangi Salafi. Teman-teman sekalian, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. NU memiliki ciri khas moderasi dalam beragama, menghormati tradisi lokal seperti ziarah kubur, tahlil, dan maulid Nabi, dan menjaga keseimbangan antara teks agama dan konteks budaya. Sedangkan Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam dengan karakteristik utama seperti doktrin imamah, yaitu kepemimpinan keturunan Ali bin Abi Thalib, dan perbedaan pandangan tentang sejarah Islam. Syiah di Indonesia merupakan minoritas, tetapi memiliki pengaruh ideologis melalui jaringan internasional, terutama dari Iran. Sedangkan Salafi adalah gerakan Islam yang bertujuan kembali kepada ajaran Islam yang murni, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan 3 generasi pertama Islam. Salafi sering sekali dikaitkan dengan penolakan terhadap tradisi lokal yang dianggap bid'ah, termasuk banyak praktek yang dijalankan oleh NU. NU dan Syiah memiliki kesamaan pandangan dalam menolak gerakan Salafi yang mereka anggap terlalu rigid, literar, dan sering sekali mengabaikan aspek kultural Islam. Sebaliknya, Salafi sering mengkritik praktek-praktek NU sebagai bid'ah dan menganggap Syiah sebagai sesat. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa NU dan Syiah bisa bekerja sama? Kerjasama NU dan Syiah dalam menghadapi Salafi muncul karena adanya beberapa kesamaan kepentingan antara lain. Yang pertama, persamaan dalam menjaga tradisi. NU dan Syiah sama-sama mendukung tradisi keislaman yang memiliki dimensi budaya. Contohnya, Syiah memiliki tradisi Asyura, sementara NU memiliki tradisi tahlilan, maulid Nabi, dan ziarah kubur. Salafi sering kali mengkritik tradisi ini sebagai bid'ah, sehingga NU dan Syiah memiliki alasan bersama untuk menghadapinya, untuk mempertahankannya. Yang kedua, penolakan terhadap ideologi Salafi. Salafi dianggap selalu kaku dan sering menyerang kelompok lain, termasuk NU dan Syiah. Syiah dan NU merasa perlu melawan pengaruh Salafi yang dianggap merusak persatuan umat Islam. Yang ketiga, kesamaan dalam menghadapi konflik global. NU dan Syiah sama-sama mengkritik ekstremisme dan yang sering sekali dikaitkan dengan kelompok Salafi jihadi seperti ISIS ataupun Al-Qaeda. Mereka bekerja sama dalam mengedepankan Islam yang damai katanya dan toleran katanya. Kerjasama NU dan Syiah dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, dialog antar mazhab. NU aktif mengadakan dialog dengan komunitas Syiah di berbagai negara, termasuk di Iran, untuk membahas isu-isu keislaman global. Dialog ini bertujuan mengurangi ketegangan antar mazhab dan memperkuat solidaritas umat Islam. Yang kedua, pendidikan dan kajian ilmiah. NU dan Syiah sering sekali mengadakan seminar bersama untuk membahas masalah ekstremisme dan radikalisme. Beberapa universitas Syiah di Iran membuka peluang beasiswa untuk santri dan akademisi NU. Yang ketiga, kolaborasi dalam perdamaian. Di beberapa daerah konflik seperti Timur Tengah, NU dan Syiah sering bersatu dalam menyerukan perdamaian dan melawan kelompok radikal. Di Indonesia sendiri, mereka bekerja sama dalam
mempromosikan toleransi dan pluralisme. Yang keempat, gerakan politik. Kerjasama NU dan Syiah terkadang terlihat dalam mendukung kebijakan politik tertentu, terutama yang menolak pengaruh ideologi Salafi. Maka apa tantangan dalam kerjasama NU dan Syiah ini? Meskipun ada upaya kerjasama, hubungan NU dan Syiah juga menghadapi banyak tantangan. Seperti yang pertama, kecurigaan internal. Beberapa anggota NU menolak kerjasama dengan Syiah karena perbedaan teologi yang mendasar. Ada kekhawatiran bahwa Syiah akan menggunakan kerjasama ini untuk menyebarkan ideologinya di kalangan NU. Yang kedua, penolakan dari Salafi. Kelompok Salafi sering mengkritik NU dan Syiah secara bersamaan, menyebut kerjasama ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Islam. Yang ketiga, pengaruh politik internasional. Iran sebagai pusat Syiah sering dituduh menggunakan diplomasi agama untuk menyebarkan pengaruhnya. Hal ini membuat sebagian pihak di NU merasa khawatir terhadap agenda Syiah. Maka teman-teman sekalian, apa dampak kerjasama NU dan Syiah? Kerjasama ini memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Bagi yang berpandangan positif bahwa kerjasama ini dapat menguatkan moderasi Islam, kerjasama ini membantu memperkuat narasi Islam yang moderat dan damai. Seterusnya, perlawanan terhadap ekstremisme. NU dan Syiah bersama-sama menghadapi kelompok yang kata mereka radikal yang mengancam persatuan umat Islam. Selanjutnya, peningkatan dialog antar mazhab. Kerjasama ini membuka peluang untuk saling memahami dan mengurangi konflik antar mazhab. Bagi yang merasakan negatif bahwa kerjasama ini di dalam satu sisi dikritik dari internal NU, beberapa anggota NU merasa khawatir kerjasama ini akan membawa pengaruh ideologi Syiah ke dalam NU. Lalu stigma dari kelompok lain. NU dan Syiah sering dituduh sebagai sekutu sesat oleh kelompok yang berseberangan dengan mereka. Maka dapat kita simpulkan kerjasama NU dan Syiah dalam memerangi Salafi adalah upaya yang katanya strategis yang muncul karena kesamaan kepentingan dalam mempertahankan tradisi Islam dan melawan radikalisme. Namun kerjasama ini bukan tanpa tantangan. Perbedaan ideologi antara NU dan Syiah tetap menjadi penghalang besar yang harus diatasi dengan dialog yang terbuka dan jujur. Sebagai umat Islam, kita perlu melihat kerjasama ini secara bijaksana. Tidak semua perbedaan harus menjadi alasan untuk konflik, dan dialog antar mazhab adalah cara terbaik untuk menjaga persatuan umat Islam di tengah tantangan global. Pesan untuk teman-teman sekalian, yang pertama, perkuat pemahaman Islam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat harus memahami pentingnya beragama dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Yang kedua, jaga ukhuwah Islamiyah. Perbedaan mazhab tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan umat Islam. Yang ketiga, kritisi dengan bijak. Jika ada kerjasama yang mencurigakan, kritiklah dengan fakta, bukan dengan emosi. Dengan demikian, umat Islam dapat tetap bersatu dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan atau propaganda dari pihak tertentu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.